Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Yunus Aldi Ramadan, panggil aja Aldi. Tak terasa kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan ya guys ya. Nah, kali ini Aldi akan memberi beberapa informasi terkait puasa Ramadan ya guys ya. Oke guys, langsung saja ke rangkuman materinya. Yang pertama adalah pengertian puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dikerjakan orang yang beriman setiap 1 tahun sekali pada bulan Ramadan dan dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Dan puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah setelah perintah memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Apakah kamu sudah berpengalaman melaksanakannya? Dan atas dasar apa kamu melaksanakannya? Ini akan kita bahas berikutnya. Next. 2. Hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan adalah fardu ain, artinya wajib bagi setiap mukmin yang sudah memenuhi syarat yang telah diterangkan. Hal ini berdasarkan firman Allah, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Jadi sebagai seorang umat Islam atau Muslim, kita diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh ya guys ya. Yang ketiga, cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Pada kehidupan sering kita jumpai terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Hal ini bisa sangat diresahkan ketika kita dihadapkan pada realitas perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri di lingkungan kita sendiri ya guys. Dan ya kadang-kadang kita juga dibingungkan gitu, harus ikut yang mana, mengapa semua itu terjadi. Karena hal inilah, karena semua yang menentukan awal tanggal Hijriah itu dapat dilakukan dengan beberapa cara gitu agar kita tidak bingung. Nah, untuk menentukan awal dan akhir dari bulan Ramadan itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ru'yatul hilal atau melihat bulan secara langsung. Maksudnya adalah mengamati bulan sudah tampak seperti sabit atau belum, sebagai tanda masuknya bulan Ramadan atau bulan Syawal. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Barang siapa di antara kamu sekalian yang menyaksikan akan adanya bulan Ramadan, maka haruslah berpuasa." Yang kedua ada ihtimal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu menyampurnakan, maksudnya dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan cara menyempurnakan bilangan bulan yang ke-29 hari menjadi 30 hari. Ini terdapat dalam firman Allah yang berbunyi, "Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur." Yang ketiga ada hisab. Cara yang ketiga ini dengan melakukan hisab. Dalam bahasa Indonesia, hisab sendiri artinya menghitung. Maksudnya adalah menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Dengan cara menghitung perbedaan bulan atau matahari, seperti orang menghitung kapan terjadinya gerhana bulan atau matahari, karena peredaran bulan dan matahari bersifat tetap. Ini juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya." Nah, itu tadi guys, cara untuk menentukan awal dan akhir dari bulan Ramadan. Kita bisa menggunakan 3 cara tadi, yaitu melihat secara langsung atau dengan istikmal dan hisab begitu. Keempat, hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa dan cara menggantinya. Sebagaimana yang kita pahami bahwa hukum puasa Ramadan adalah fardu ain.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keringanan bagi mereka yang tidak mampu atau berhalangan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Orang-orang mukmin tidak diperbolehkan melakukan puasa Ramadan apabila ada sebab-sebab yang memperbolehkan untuk meninggalkannya, namun harus menggantinya. Dan berdasarkan cara menggantinya, kebolehan tidak berpuasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengqadha pada hari lain sejumlah puasa yang telah ditinggalkan, yang termasuk dalam kategori yaitu ada orang sakit. Apabila dipaksa untuk berpuasa, sakitnya akan bertambah parah atau tidak akan sembuh. Dan yang kedua, orang yang berpergian atau musafir. Sebagai pendapat para ulama, kalau kira-kira dalam perjalanan jarak sekitar 80 km, ini berdasarkan firman Allah, yaitu yang berbunyi, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, yaitu musafir, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Kemudian ada seorang wanita yang sedang haid serta sedang hamil dan menyusui. Ini tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, boleh tidak berpuasa dan tidak usah mengqadha, tetapi hanya membayar fidyah, yaitu sekitar 3/4 liter beras untuk satu hari. Ketentuannya adalah bagi mereka yang pertama, orang yang sakit dan menurut dokter tidak ada harapan untuk sembuh lagi gitu, lebih apabila kemudian meninggal dunia. Terus juga orang yang sudah tua dan tidak kuat untuk berpuasa, itu boleh tidak usah mengqadha, tetapi hanya perlu membayar fidyah. Yang kelima, amalan sunnah pada bulan Ramadan. Ada beberapa amalan sunnah yang baik untuk dilakukan pada bulan Ramadan loh. Apa aja sih? Oke, yang pertama, di antaranya yaitu membaca doa berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa, mengakhiri makan sahur, berbukalah dengan yang manis-manis seperti buah, serta bersedekah kepada orang yang berpuasa, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Dan yang paling penting adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau bertadarus dan mengajarkannya kepada orang lain cara membaca Al-Quran. Ini sebagaimana firman Allah, yaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia antara yang hak dan yang batil. Tidak hanya itu, tentunya banyak lagi amalan-amalan sunnah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan, yaitu hal-hal terkait kebaikan dan lainnya. Kemudian keenam, larangan bagi orang yang berpuasa Ramadan. Selama menjalankan puasa Ramadan, ada larangan-larangan yang harus diperhatikan dan wajib diketahui. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka puasanya menjadi tidak sah atau batal. Di antaranya larangan tersebut adalah bersetubuh suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, dihalalkan kepada kamu pada malam hari bulan Ramadan bercampur atau bersetubuh dengan istri-istri kamu. Jadi sudah jelas dong larangan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Oke guys, dan tidak hanya itu, orang yang melanggar larangan puasa Ramadan, yaitu melaksanakan hubungan badan antara suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, maka dikenakan denda atau kifarah. Denda atau kifarot ini ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama membebaskan budak. Terus yang kedua, apabila tidak mampu maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga nih, apabila masih tidak mampu juga, maka harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Jumlah fakir miskin yang harus disedekahi antara lain ada 60 orang, masing-masing 3/4 liter. Tuh guys.
Jadi hati-hati ya guys ya dalam melakukan suatu kegiatan di bulan suci Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan, lakukanlah aktivitas dan ibadah yang baik yang membuat hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di Ramadan kali ini kita bisa terhindar dari bala dan maksiat. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, itu tadi seputar puasa Ramadan yang Aldi bisa jelaskan sedikit kepada kalian ya. Semoga sedikit informasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih yang sudah dengar. Alright guys, sampai jumpa di lain waktu lagi. Yunus akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time video, bye bye.